Anak saya itu masih kecil tetap warai. Meskipun sholat ya tiap hari sholat tapi tetap warai. Meskipun ini saja. Meskipun pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Jangan sampai sholat itu kemudian tidak ada semangat itu rukun. Jadi termasuk syarat sahnya sholat adalah kata para ulama. Jangan sampai meyakini yang sunat itu wajib, yang wajib itu sunat. Kalau sama-sama spekulasi disuruh meyakini semuanya wajib. Sama-sama tidak tahu kan? Sama-sama tidak tahu itu mendingan diyakini semuanya itu wajib. Sama-sama tidak tahu. Nah, tapi kalau sudah tahu itu sebetulnya harus dipilah-pilah mana yang wajib, mana yang sunat. Karena ini prinsip sekali. Misalnya begini, kamu sujud gitu. Kata Rasulullah kan, umir tu an asjuda ala sapati abumin. Saya ini diperintahkan Allah untuk sujud melibatkan 7 apa? Dan Nabi ngendikan detail. Dan kalau Nabi ngendikan detail, karena nggak bisa ditoleransi. Karena Nabi ngendikan apa? Detail. Saya masih hafal teks satunya. Umir tu an asjuda ala sapati abumin. Kita ini, saya kata Rasulullah diperintahkan sujud melibatkan 7 anggota. Nabi ngendikan al-jabhah satu apa? Baduk bisa misalnya apa? Tidak. Apa? Baduk bisa apa? Kening. Apa kening? Apa? Mesti ra iso. Apa? Tidak. Dene nak basa intelek ora iso. Dadi ngesano nak wali. Ini yo gaya. Kok nak intelek kesane kan gak wali. Ono wali kan kono. Sampai wali kan utun. Jadi malah sombong. Ra iso cara aku sombong. Apa Mas? Kudu jawab. Oh, baduk kok. Ada tidak. Kening. Masa bener? Apa? Tidak kok elek. Saya ngecap ireng lho kadang kok bocah. Apa? Beda-beda dahi jare. Bener ti, Mas? Wis kowe sing nasihat keliru lah, kok sing bener. Apa? Bathuk iki. Ya bathuk. Ya sepakat bathuk ya. Iya. Regani wong sepuh. Oh, ya, guys, Arab gitu. Kanjeng Nabi aku sebelum Mustafa aku loro kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi di umat wong desa, tapi tak Fatihah terus wong desa. Dan itu yang saat itu. Kau jadi niru itu. Apa Nabi Islam itu nopo ya Rasul? Ya Islam itu jiji maca syahadat. Nomor loro Nabi. Salat pimpin dan 5 waktu. Nomor 3 puasa Ramadan. Pas Ramadan Pak ya Ramadan. Sing wajib Ramadan. Apa? Zakat. Ini mau haji demi pangeran wallahi la azidu ala hada wal aqus kalau apa tak lakoni pas gak luwih gak kurang jadi wong gak gelem salat sunat ku mah mati salat sunat ya mah mati tapi Nabi itu apa komentarnya man sarrahu ayam biro ila ahli jannah fal yang biro ila tidak kepengen roh duduk swarga delok wong pas-pasan dene mau duwe logika. Salat sunat itu penting, nak merawat berbunyi rasa sunat itu. Kalau dari cara ini agama itu problem, jadi kita pas lah. Nah itu tentu tidak baik ya, kelakuan kayak Arab kita tidak baik. Tapi ulama kayak saya harus mengikuti Arab. Asal kamu ulama harus mengikuti Arab. Nah, karena begini, logikanya gini Mas Odi, ini pentingnya. Kalau yang nggak ulama jangan. Yang ulama juga jangan semuanya melakukan. Harus salah satu. Mungkin saya termasuk orang yang harus berkorban. Tapi bayangno itu non Muslim. Ya non apa? Salih non Muslim. Apa Islam roh Mustafa? Bukhari walang roha. Wong musuh singgoten kan begitu. Singgoten. Bukhari tok. Bukhari paling afdal berapa rokaat? 8. Qobliyah dhuwur sing ideal ya. 4 loro itu serodok males. Badia 4 Qobliyah asar 4 terus piro 8 rolas tambah apa 16 terus 16 Badia asar kriminal ora oleh terlalu semangat. Badia zuhur itu ana ulama nyunatno salat awal itu bareng maghrib itu ana salat awal bareng maghrib dimintakno nganti apa bari sak iku witir itu berapa rakaat 13 bener sing ideal 11 atau 13 kalau sing darani 11 sing darani 13 itu nganggep sing 2 rakaat pertama badia Isya untuk khilafnya. Berarti piro? Hitung. Matematika ora roh. Piro?
Mulai mau lho, mulai fardune 17 rakaat ketambahan mau. Pokoknya wakil. Iku kira-kira sing ape Islam ora sido. Umpama wong Islam ngakoni sunat kabeh sing ape Islam ora sido. Iku pikirane ora kok berlehar nek ora Islam. Tapi barokah Islam pas-pasan ngene iki. Yo, Cina ditogo Islam roe Islam pas. Salat pas. Dhuwur yo. Pas. Asar yo. Ngono tok. Mulane wong iku yo aja terlalu fanatik sunat. Perkarane nek aku terlalu untuk dikira wajib. Kira wajib sing ape Islam ra sida perkarane kok ribet temen dadi Islam. Salat kok sakmono. Kulo niku termasuk niku fanatik Islam pas. Kulo lho kowe aja anu aku bolak-balik fatwa. Jadi wong iku yo kudu mikir. Rasulullah itu ya unik. Jadi misalnya menurut saya Nabi itu sering sholat safar, baik pergi maupun datang. Tapi ketika ada sahabat selalu begitu diseneni dia. Diseneni, coba. Abdul bin Mas'ud itu penggaweannya lucu menaik saat Nabi wafat. Nyungi pingpong sebedino tuh kan. Tua. Apa kamu mau menandingi sholat fardu? Sholat sunat kok terus menerus itu kudu karo memposisikan sunat koyo. Tapi jangan takut aku fatwa bola-bola aku salah. Aku tok wis sing korban. Lho mergo aku pantes, aku keuangan pangeran, tapi nek terlalu sholat kudu dadi syariat. Tapi kan retel kangen kudu sholat. Abu Bakar luwih parah meneh. Suatu saat pernah istrinya itu menyiapkan bejana apa karena di sana kan air khusus saya. Jadi menyiapkan bejana apa untuk persiapan air karena mau puasa Asyura. Ini menurut saya Abu Bakar dipecah. Ada apa ini sama puasa sunat ini? Dipecah. Apa kamu mau menandingi Ramadan? Jadi intinya ya gak apa-apa kamu puasa sunat, tapi gak boleh dipersiapkan. Terus sekarang gak ada apa-apa, gak ada perlakuan khusus. Pokoknya gak boleh disejajarkan yang lain. Sampai segitunya lama. Karena tadi bayangkan misalnya kue Cina atau kafir, itu Islam khusyuk. Apa Islam rasido tak jamin yakin. Mergorok kue ibadahnya kok mau lagi. Tapi nak rokok aku rutin kan roy Islam turu, kami rokokan. Bariku ngopi, bariku jagungan, bariku melaku-melaku tak suka montok. Islam ngono kutok. Tapi nak Islami Roh Mustafa. Esok buka bro. Wah, baru wiridan, baru beda-beda, baru fokus. Berleheran kan. Mulane agama itu unik. Ya agama itu apa? Kowe ra kusur ya salah. Wong eling pangeran ora kusur. Kusur terus ya salah. Terus piye ra biasa lah. Anut bakatmu napa? Ya kalau pokoknya ngilo dhewe lho Gusti kula iki bakat ini. Ya karena tadi apa ya? Cara kena diterangno kan. Ini karena menyangkut ahwal. Makanya masyhur dalam cerita-cerita hadis itu. Abu Bakar di puasa sunnah, tapi nak diperlakukan khusus tidak. Saya pernah ditanya saya, Pak, kenapa kalau bapak wudhu tidak pernah sempurna kalau habis pergi, tapi kok mesti nyuruh wudhu? Ya, jawaban saya gitu. Saya tidak ingin mensamakan wudhu untuk sholat dan wudhu untuk kesunatan. Saya akan punya ibadah dalam wudhu misalnya kalau habis pergi wudhu mau pergi. Jadi nggak boleh wudhu itu sespesial kalau wudhu untuk sholat. Makanya masyhur di hadis Bukhari. Ketika Nabi mau pergi, fatwa doa wudhu kan khafifan. Sampai sahabat janggal, kenapa Nabi wudhunya kayak gini? Biasanya kan wudhunya sempurna. Ditanya, apa mau sholat? Saya tidak mau sholat. Ketika mau sholat, fatwa doa wudhu dan faas bakal wudhu. Dia harus wudhu secara apa? Sempurna. Jadi itu memang nggak boleh kualitas sunat sama dengan wajib. Bukti ketiga, sholat sunat meskipun mampu berdiri boleh nggak dengan cara duduk? Nah ya hanya sunat. Puasa fardu dibatalkan di tengah-tengah tanpa udzur boleh enggak? Enggak boleh. Kalau sunat, karena memang Allah enggak ingin sunat sejajar wajib. Ya tapi nak kena kiki khusyuk diantem karo santri wajib dalek bar. Wah wis paling bingung. Kulo sering duwe santri. Dulu alumni pondok tertentu sing wajib dalek. Yo bingung. Tak wajib lho aku ora bakat.
Malah dia ini isin perkara di santri dari poso terus dia ini santri ini kan sudah mencoreng wajah kiainya. Dia tahu poso ini. Poso kalau nanti di santri itu poso 4 tahun. Padahal dalil kan setahun ini 10 tahun. Tak tahu ikan. Lah oleh batalo kapan? Rencana pulau 11 tahun. Dong 3 tahun modal nggon saku isin malah habis. Batinku. Nah, karena saya ini sadar kiai alternatif karena kiai kedua. Biasa nggak kiai musim pertama. Tapi kalau ini uang keramat, lah dia ngaji kami lah. Bahkan kenapa di poso pinter? Tak ngono uang keramat itu penting orang roh. Karena memang tadi menjaga konstitusi Islam itu tidak gampang. Rasulullah itu biasa dia ketika sahabat ikut beliau poso malah Nabi berposo. Karena takut dianggap masyhur. Tiap Ramadan tuh Nabi datang ke masjid hanya sampai hari ke-4 ila hari ke-6. Padahal pertama Qiyamul Ramadan itu terinspirasi oleh siapa itu? Oleh Nabi ya. Namanya ibadah semuanya terinspirasi oleh Nabi itu datang di hari pertama. Hari kedua masih datang di masjid maksudnya. Kemudian membludak hari ketiga tambah hari ke-4 ila ke-6. Tapi yang masyhur itu ke-4. Nabi tidak datang. Kemudian sahabat menunggu semua sampai lama ternyata Nabi tidak datang sampai subuh pun Nabi tidak datang. Ketika pagi-pagi Nabi ngendikan, saya tahu kalian menunggu saya. Tapi kalau saya datang memimpin Qiyamul Lail di malam itu pasti kamu dikira fardu. Saya tidak ingin ada tambahan fardu baru. Sehingga Nabi sudah tidak sholat Qiyamul Lail di masjid maksudnya orang. Nah, gue kan saat ngomai maksudnya. Artinya apa? Konstitusi itu dijaga betul oleh Nabi mana fardu. Dan itu ulama harus dijaga. Kalau ada aslinya di izin, sering izin di tonggo pulau. Misalnya sholat musuh saban, berkali-kali saya ikut, berkali-kali ada ikut. Ya saya di rumah dan tonggoku yang ngerti nak orang. Tapi berkali-kali saya ikut. Nah kalau terus udah ke fardu, nah orang terus udah ke bahagia. Jadi ya kadang melok, kadang murah. Saya jelas kalau sering sudah kok jelas. Amal. Nah, memang harus begitu, ulama harus gitu, harus ada menjaga konstitusi apa? Makanya masyhur kenangan Sayyidah Aisyah itu. Sama siapa teks hadis ini dawuh Sayyidah Aisyah. Tapi aja tiru, saya ulang lagi, jangan. Kalau saya niru Barno, saya tanggung jawab. Dan pantas, ono tambahane pantas. Aku ora ngarah kan tanggaku curiga Gus ora salat itu saban perkara kan gak ono curiga. Mesti wong ngene, nek wong alim ngene wis beda. Jadi rada enak lah soalnya aman. Aman tentram terkendali kowe. Karena apa? Wis entuk mandat husnudzon lho, jadi rada aman maksudnya. Kayak kowe kan ra entuk husnudzon. Kowe misale ra matok salat mesti gedeng imam. Sentimen. Kenangan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pada Rasulullah adalah sama siapa teksnya dan memang saya hafal. Wa innahu kana Rasulullah la yadul amala wa yuhibbu ma khafata ayyufradu alaihi. Sungguh Rasulullah itu sering meninggalkan amal padahal dia sangat mencintai amal itu. Dia sangat mencintai amal itu. Tapi dia terpaksa meninggalkan takut dianggap wajib. Karena tadi saya beri sekian contoh. Tapi saya ulang lagi ya, kalau kamu niru harus ukur kekuatan apa? Kata Nabi kira-kira gini, kamu sowan bupati saja ada usaha gubernur, bupati atau camat. Tangi turu, barokokan terus gak sikatan, dianggap beretika, tidak jauh saja. Enggak kan? Kumpul bojo kira-kira rawani. Nah, kalau menghadap bupati saja ada etis kalau tidak sikatan tangi turu, apalagi menghadap Allah. Kira-kira normalnya sikatan mau sholat itu wajib tidak? Melihat etika? Wajib. Tapi apa kata Rasulullah? Ngendikannya Nabi ngeber. Cara ngendikan tuh, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisil. Amro ijabun. Semua mufassirul hadis bilang, saya tidak mempertimbangkan kalau itu wajib itu berat. Pasti saya wajibkan siwakan setiap mau. Karena logika etikanya itu Allah. Tangi turun pantesin sikatan. Sikatan. Terus kira-kira pantasnya wajib apa sunnah? Wajib. Tapi kalau diwajibkan tentu ada umat Nabi yang jadi karena orang sudah kejam di jalan. Terus sampai sholat perkara. Orang bawa sikat. Enggak misalnya terusnya orang pagere tanggane malah. Ini Rasulullah luar biasa. Dan ngendikannya memang begitu. Laula an asyqa
ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli sholatin. Sebagai riwayat ada inda kulli sholat. Jadi Nabi itu unik. Artinya apa? Ada sekian aturan yang normalnya itu. Kowe saiki ngene. Kowe ngadepi bupati atau kiaimu lah. Amen pelengahan itu etis enggak? Ya. Normalnya sholat itu kalau pelengahan batal. Karena gak ngergani pengiran. Soal pengiran pelengahan, bukar-bukar, sangop. Rai-rai ngono itu pantasnya dibatal gak sholat. Pelengahan, bukur-bukur. Bukar-bukur. Pantasnya sholat itu dibatal. Lho cara kalau jadi Imam Syafi'i tak batal. Cara kalau di otoritas fatwa. Tapi mau dibatal yo sakake. Akhirnya ora dibatal. Mau Nabi ketika ini jom enak sholat ke pengiran. Ojo prekat gak sopan itu ada. Aslinya ya pengen ngendikan batal tapi dia tahu rai-rai itu. Nah, makanya ulama itu beda dengan dai ya. Nah, dai kan enggak. Dai itu kan terus memihak. Abang toriko Islam wajib no, koyo wajib ada ilmu wajib. Mau mubalek koyo dakwah itu wajib. Ya sing ahli negara koyo juga si asik itu wajib. Nah ulama itu yang jaga konstitusi, yang menjaga konstitusi. Tidak boleh di antara kriminalnya ulama adalah ijab malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sayyid Abdullah bin Husain itu yang ngarang kitab Sulam Taufik, Habib Abdullah bin Tohir ini, Abdullah bin Husain bin Tohir ini, yang ngarang Sulam Taufik. Itu mewajibkan termasuk dosa besar adalah ijab malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Yang jadi bangun. Jadi kayak ngalim murid. Karena ke santri di zaman era kulo, santri kan karpet teng jamaah. Itu orang sing masak, orang sing lagi nyumet kompor, orang sing tengah-tengah goreng tempe. Dari jari kangkang kan jamaah pun rusno. Akhirnya kan bilang rusno, apa? Jangan juga kepengen santri wajib kos dan tertib, enggak jamaah dan jadi bangun dewi. Tak wajib no barang gak wajib. Masalah itu orang ulama. Akhirnya rawati, ya rawani. Akhirnya jamaah separuh. Tetap pondok modern. Wajib, enak deh. Lengkap. Kawan jamaah kabeh. Meskipun kok olahraga tank ya olahraga kabeh. Ya tapi ya boleh saja kalau itu dianggap kewajiban versi pondok ya boleh saja. Tapi kalau secara syariat tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak. Jadi ya sudah. Kalau ada pondok modern yang wajibkan olahraga, wajibkan mangan bersama, wajibkan sesuatu yang enggak wajib, anggap saja itu kewajiban anggota, kewajiban secara pondok. Tapi pondok-pondok salah kayak saya ada boleh. Kita wajib kos, wajib ini yang di luar diwajibkan apa? Syariat. Karena nanti namanya secara agama musyarrek, bikin syariat. Dan itu masalah besar dari konstitusi keulamaan. Jadi kayak apa nanti syariat itu kan Nabi dari Nabi muni, misalnya Nabi kita tahu, ya Rasulullah, kaifa hada Nabi kita lam yajib, gak wajib cuma. Terus kue sok khusuk, kaifa hada yajib. Terus pangeran bersok, Nabi itu jadi saiki. Kayak kira-kira wani, jalan. Kok guyu. Tapi aku tahu sing aku ngomong ya, aku berapa aku tahu. Kira di pondok pusing tegar. Kok santrimu itu bakat beling kok kiai itu tadi kan. Jadi memang berat. Jadi ulama itu berat karena tadi harus mentoleransi sesuatu sing wis piye. Dadi kiai ku loro-loro mun ngandel kok. Nara bakat ra usah. Salat qasar misalnya, itu nang kita fikih itu malah lucu menang. Kalau saya misalnya dari Narukan ke Jogja itu sebaiknya qasar apa itmam? Sebaiknya, sebaiknya orang wajib. Kan ulama itu debat. Kalau menurut Imam Hanafi sebaiknya qasar. Kalau Imam Syafi'i menghentikan kalau tidak terlalu masyaqqah tetap baik itmam. Qasar itu hanya ya juzuannya boleh, tapi tetap sebaiknya. Tapi Imam Syafi'i meskipun beliau presiden mazhab Syafi'i itu tentang ulama. Kata Imam Nawawi, jika dia jenis orang khusyuk yang enggak nyaman menerima rukhsatus syar'i, nanti bonus juga, maka wajib qasar untuk menghilangkan keangkuhan dia. Iya. Nah, aku ada kaul sing wajib qasar. Ada lho yang penting qasar. Nah, kowe kan qasaran berdasar males, mulane gak wali-wali. Jamin. Aku ngosor wali aku. Ngosoran kan pancen males. Papat loro ambil loro.
Ora kula kangen pangeran, kepengin apa? Cuma kuwatir kula sombong perkara ini ora nampa. Selesai nabi. Kok ngilangno sombong itu? Oh keren aku cara. Jadi unik agama ini mau. Saya dulu ya iskal, kenapa sih sesuatu yang sempurna kok malah syarat tidak senang? Dan ada hadis Inna wa yuhibbu an tukta rukhasuhu kama yuhibbu an tukta azaluhu. Allah itu suka kalau bonusnya diterima, sebagaimana suka kalau kewajibannya diterima. Sekarang saya beri contoh. Misalnya Ruhin tak kongkon, Ben, aku tukokno sabun. Terus gak nurut, aku gelo kan? Gak jawab saja, Ben bener pinter. Gelo kan karena tidak menyidahkan apa perintah. Sebetulnya kalau saya orang baik juga sama. Ben, ini duit, tak kayak duit 10.000. Terus gak nerima, aku gelo kan? Gelo. Allah juga gitu. Allah itu gelonya itu rakrono perintahnya gak dilakoni dok. Ketika memberi gak diterima itu ya gelo. Dan tentu termasuk pemberian terbesar Allah adalah gak banyak yang diwajibkan. Harus kita terima dan kita nikmati. Aku loh, ya jangan. Aku. Maksudnya kalau bilang boleh aku, coba gue gak cerita. Itu berarti boleh kafe. Ya senasib juga, tapi ini konstitusi. Inna wa yuhibbu an tukta ukhasuhu kama yuhibbu an tukta asik. Dan kalau sama takut, lah bagaimana Gus dengan orang-orang sudah kadung istiqomah? Istiqomah ya beristiqomah, melakukan ibadah sunat apa ya sudah. Tapi harus tetap gak yakin kalau itu harus seyakin-yakinnya kalau itu tidak. Terus dua, jangan perlakukan kayak misalnya saya kalau mau Ramadan sampai sekarang saya ya misalnya ini tahadus gini mas, saya mulai nukarkan uang-uang pecahan usia gani kadang-kadang kepengen amal untuk anak-anak kecil. Terus beberapa kepentingan peralatan dapur ya istri saya tak tambahi, kangkang ya tak tambahi. Karena saya ingin memperlakukan Ramadan itu khusus Ramadan. Bahkan sebulan kemarin saya sudah berbahasa beberapa kitab yang mau tak pakai pasangan. Tapi ketika saya mau puasa sunat, berkali-kali saya itu lupa agak sahur pada mau puasa sunat. Bahkan sering nggak bilang istri saya, terus tahu-tahu jam 9 nggak sarapan, terus puasa. Ya. Saya biasa puasa surau, puasa apa, tapi nggak persiapan. Ketika duduk ya Abu Bakar. Sama istri saya itu sering kasihan karena jam 09.00 nggak sahur, nggak apa, terus puasa. Jam 09.00 siang sudah konangan. Bukannya ya gitu karena saya tidak ingin khusus. Tapi bisa menegus, kok tak siap menegus, ojo, dia bawa Abu Bakar. Duduk sih, jangan itu duduk betul. Ya sahabat juga lucu, ngono kok geger terus kowe kan ngono kok geger. Ini konstitusi dah ulama ini. Jadi kalau kenal kiai sing tulisannya api. Kalau dia rada ra cocok berarti, tapi pernah sepuh sama saya. Cocok ra cocok nak wong alim kan duwe saling terus. Dia ini fanatik gaya kaligrafi. Tulisan uang. Tidak. Nak rapati gelem nuku yo rada jambok wong iki. Ya aku dhisik yo iskal, maksa ora dosa. Ngedole tapi murah, semurah-murah ya. Setelah saya tanya, wis tuwek mati lagi tak takok. Mbah kula itu jagal jenengan sendiri. Saiki mau mati kalau takok. Yo apa? Dene sepuh pernah sepuh. Ngene ha. Kang pernah sepuh sama saya. Ngene. Aku nak mlebu wong Islam bingung, gue Islam pur. Ini nak sono kaligrafi ini la ilaha illallah Muhammad jadi ra bingung. Ngilangi bingung iku ibadat. Aku mendingan jenengan ngomong mulai dhisik agak tak bantah. Angen-angen ya bener, saya kena mlebu wong. Terus raine iku koyo mesum sithik-sithik koyo rai-rai rantu hidayat gitu. Kan kita sempat mamangi muslim takon muslim. Bareng ana tulisane la ilaha illallah Islaman lho kan. Nggih. Kowe marung misalnya, ya ngene. Marung ning daerah tertentu sing ra kenal. Kan misalnya Arab iki kodho apa manuk. Nek dikuliti kan kodho gitu ya. Tapi bareng ana tulisane ayat kursi kan manuk iki mosok. Ayat kursi saingan mbek kodho kan ngono. Paham gitu. Jas ya. Aku pas iku umur 17 tahun. Berarti dia dulu santri-santri yo kon berarti. Oh nak suruh duwe amuk.
Ya ini di Mondok ini Jawa Timur. Terkenal jadul. Penambah adik Mbah kula. Jadi adik kandungnya. Aku dhisik jangkal ya sering tak bantah sampai kula, tapi bantah apa? Barang sampai kabudut sekarang ketara kenapa kabudut. Tak. Cek diutang aku tak takon yo. Gua bang mau dereng kabudut iku jawab piye? Yo jawab. Saya alhamdulillah ampun diwajibno kan sudah tuku dhewe. Apa? Malah sing ro kajila sono gambare Ka'bah alhamdulillah. Bae ku modus wae. Tapi alhamdulillah orang kajila kan bergambar ono sing gambare iku jenenge Ashabul Kahfi. Tak takut kena opo ben ra kebakar. Aduh. Dunia kira jadi tas jimat. Ada sing gambare nak Rasulullah macam-macam. Tapi saya ini gampang diteni. Karena Jawa Timur sampai ke Keduna itu sih Nahdlatul Ulama gampang menang. Mustafa itu mah Mustafa. Ini sih mau ketemu ahli sunnah. Tapi malah ahli sunnah ketemu. Gue mesti. Awang dia rawan yang nyak gue. Angannya gue niat ibadah, ngurangi dosa. Kan misalnya aku ngenyak Mustafa ditulis aku dosa loro. Jadi ngaji aku ganjaranku 10, aja balik 8. Kalian gak loro kakek. Nama lele itu ditulis ke sitok. Sitok nama amal apa? 10. Songong misalnya jadi poin songong. Dan ada ngenyak Mustafa, awak dosa ngenyak kiai itu. Aku kan kiai ini kiai. Jadi sama harus ingat ya, makanya kalau suwun ya, agama ini nggak boleh. Lah itu sirinya kenapa Nabi komentari orang yang tidak nambahi pas justru dikomentari mansar rohu ayam dulu ilah ahli jannah fal yandur ilah. Karena kadang Islam itu butuh minimalis, kadang Islam itu butuh apa? Tentu itu tidak boleh diikuti ya, karena maksudnya nggak boleh diikuti secara masif. Biar personal kayak saya, orang-orang punya rindu sama Allah boleh. Itu ulama top yang pernah ngikuti itu namanya Zaid bin Aslam, itu masyhur. Beliau adalah termasuk teman dekatnya Sayyid Ali Zainal Abidin. Itu nggak pernah ada orang yang menjumpai dia pas sholat sunat, sama sekali nggak pernah. Waktu nak pulang bertanya, ketika ditanya kenapa engkau tidak pernah sholat sunat, saya itu ingin sekali sholat sunat. Tapi kalau saya selalu melakukan, pasti tidak fardu karena ini saya dipandang orang banyak. Tapi aku yakin ya, karena dia orang wali mungkin saking menyembunyikan amalnya, mungkin dia tidak sering melakukan sholat sunat, tapi sama sekali tidak ada yang. Tapi sambil kan ingin menjaga konstitusi. Kenapa tuh? Makanya Rasulullah itu sepanjang wong keramat mukjizat. Wong Nabi itu semua tarikh sepakat mau sholat neng masjid itu 4 hari. Tapi Umar gawe gerakan rawat itu diikuti seluruh dunia sampai sekarang. Meskipun ada yang 20, ada yang 8, tapi kan semuanya ngikuti qiyamul lail ya sampai entek Ramadan. Kok ramuk sampai tanggal. Mana ada ono sidik-sidik sunnah Rasul tanggal 4 bubar. Ya, dulu satu-satu ya tapi mosok sunnah Rasul kok malah tinggal ibadah. Malah aneh kan? Lah sing bener biasa wae. Ibadah bantah-bantahan iku ape pamer apa ape? Kula makmum 8 yo bolak-balik, makmum 20 yo bolak-balik. Enggak ada pengaruh bagi kula tetep arep pengen ora masalah. Kan di jalur khusus Mas, jadi sikap melok jalur wong-wong. Masih aku makmum kowe nak magrib paling cara pengenan imame tetep aku. Yo ire dek imame, tapi cara pengenan tetep aku. Dan Nabi ya tahu, makmum sahabat ya tahu. Abdurrahman bin Auf tahu sholat. Jadi sing sukses imami Nabi sahabat mesti tahu Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar gak sukses gak situ. Barang beliau sholat sudah 1 rakaat, bahwa jada Rasulullah min nafsihi khifah. Hadis Nabi merasa dirinya agak ringan. Faja'a ilal masjid yuhada bina rajulan. Terus Nabi ke masjid dipapah 2 orang. Itu semasir Ali dan Fadl. Sinten Ali dan Fadl. Fadl itu anaknya Abbas. Jadi Fadl bin siapa? Abbas. Berarti ya sama misalnya dengan Nabi Ali bin Abi Thalib, ya misalnya dengan Nabi Fadl bin Abbas. Siapa? Misalnya di situ. Jadi ya orang Arab yang mirip orang Jawa lah. Kalau sedekat-dekatnya sahabat, kalau di kamarnya Nabi ya gak etis kalau tidak apa keluarga. Makanya Nabi pas gerah itu yang dekat ya ada Ali, ada siapa?
Fadl, ada Sayyid Abbas, Nabi di Papa. Hanya masyhur itu karena Abu Bakar mundur sehingga ya akhirnya orang itu sholat makmum siapa? Nabi. Kalau Abdurrahman enggak. Dalam satu perjalanan Nabi itu ya sama Rasulullah. Terus Abdurrahman itu Nabi entah kemana itu. Nabi ya unik, pokoknya bawa kemana itu. Suwi rata-rata padahal sholat sudah dekat. Ya terus dikomati terus sholat. Setelah 2 rakaat atau apa Nabi datang makmum dan Abdurrahman enggak mundur. Kenapa? Sekali-kali tahun Nabi Abdul Qadir ya rada sakar pedih. Dia tahu kalau Nabi salah. Makanya di kitab Sirah itu ada bab walam yusallil Mustafa khalfa ahad illabna aufin waladul fadlul abad. Seumur-umur Nabi tidak pernah sholat makmum seseorang sampai sempurna kecuali illabna aufin, kecuali waladul fadlul abad, dan itu kenangan yang abadi. Gak ada negara yang sholat kayak Imam Mustafa Rufin, aku tahu Imam Kaji Nabi. Tidak gaya-gaya dari sholat, aku tahu Imam. Ya tentu nih akhirat tetap aja Nabi situ. Kan sembrono. Abdurrahman bin Auf memimpin Rasulullah. Ya tetap begitu. Tetap kemana ya Rasulullah memimpin. Iku ya Imam itu mau tulisanmu tetap ono bukan ngono. Mustafa Imam itu sebagai ono. Kok didemo ngakeh ono. Gak iso, gak disahno. Pengumuman itu ora disahno. Ya kalau suwun ya, pokoknya sunat ya tetap sunat, wajib ya tetap. Makanya kitab Sulam Taufik itu keras sekali kan. Termasuk kesalahan besar adalah ijabuma lambat. Sehingga Nabi itu kalau ada kebaikan yang pantasnya wajib, itu nanti kan ngeper. Ngeper kaya orang tidak ada di laula anasyukto ala umati la amartuhum bisiwa. Kalau saja saya tidak mempertimbangkan berat bagi kaum saya, pasti siwa putar. Karena secara etika itu wajib. Terus contoh ketiga, nah keberapa lagi dari contoh saya. Kita tahu semua kalau Allah itu turun ya, tentu dengan bahasanya Allah. Turun di bumi itu ketika jam berapa coba kalau di Indonesia? Hina yaqta sulusul lailin. Kira-kira di Indonesia jam berapa? Ya jam 3 atau setengah 3. Paham ya? Sepakat kan sering dengar kan? Doa paling mustajab itu apa? Sulusul lailin akhir. Ya sulus yang paling akhir. Itu Nabi itu pernah sholat Isya. Itu ditunggu oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Itu sampai kalau jam Indonesia kira-kira sampai jam 2. Padahal biasanya beliau sholat tuh awal waktu, kira-kira ya setengah 8 atau jam 7:04. Bahkan dalam mazhab Zaidiyah itu sholat Isya itu ya 6:04. Di Yaman itu ada mazhab namanya Zaidiyah. Itu mengikuti kaul Syafi'i yang jadid. Ya saya ulang lagi ya, ini agak di menterok. Dalam kaul jadidnya Imam Syafi'i unik. Sholat maghrib itu waktu rentek bikot di ayat at-toharo sahsur sumai sholli khamsa raka'atin mu'tadilat. Berarti berapa? Napa nggih? Kira-kira pokoknya bayangno wis sesuci sholat 5 rakaat. Dan itu kalau apa? Jadid justru. Kalau apa? Jadid. Unik kan? Itu justru kaul. Tapi semua ashab Syafi'i menentang itu dan membenarkan kaul qadim. Kaul qadim adalah sampai habisnya mega merah. Padahal itu yang malah kaul qadim. Lah itu di Yaman. Saya punya teman Habib Akrab Al-Atas. Itu cerita pernah diajak ke Habib Umar terkenal Umar bin Hafid itu BSA itu Abu Bakar itu. Ya yang terkenal saya itu Umar Hafid yang sering rawuh itu. Saya itu diajak dolan ke grup-grup habaib yang mazhabnya apa? Zaidiyah. Itu sholat maghrib. Habis sholat maghrib terus wiridan kira-kira 5 menit terus komat Isya. Jadi teman saya penak ya, gak tanggungan. Mulai ya badal maghrib kalau Isya. Aku udah tertarik banget. Kok di fatwa ini MUI sesat repot. Fatwa MUI wakil presiden, kriminal ya. Repot mana ya. Tapi tahu tak jajal, aku boleh balik jajal. Dilihat tapi semua. Nah sudah saya ulang lagi ya, itu udah penting. Jadi Imam Syafi'i itu ya unik. Itu justru yang bilang gitu tuh kalau apa? Jadid. Makanya kan ada 5 kaul yang justru jadid gak dipakai. Serasa-serasa tele boleh apa garap gelar doktoral. Ya itu ikhlas serasa doktoral.
Kalau sering diskusi dengan dokter betul. Ya, tapi pada rati nyali ini, kalau sebar. Akhirnya singkat cerita ya Nabi itu nggak keluar ke masjid sampai kira-kira jam 2 atau setengah 3. Nah tentu Nabi itu orang yang kasih, tahu betul kalau Allah itu rahmatnya turun paling banyak ya sekitar jam setengah 3. Malaikat ya turun sekitar jam itu. Dengerin ya. Makanya terus Nabi ngedikan gini, ketika Umar bengok-bengok. Umar itu tukang demo, mana ada kue Nabi itu ketika mulai jam 10. Nama Sibyan wan Nisa, iki apa-apaan itu sholat orang ini mau nanti. Terus sahabat yang rukun-rukun itu suruh Mustafa apa mana. Tapi barokahnya itu, dan barokahnya peristiwa itu, karena ashabu Rasulillah, iku yanamuna wa sallallahu walam yatabattu. Artinya setelah mereka ketiduran, juga kejeglat-jeglit, ketika Nabi rawuh itu mereka langsung sholat tidak wudu. Makanya terus mazhab Syafi'i mengatakan orang tidur yang tetap pada posisi duduknya tidak asal itu ya baru kayak peristiwa itu bang. Ya. Tapi udah terus ngorok ini pelintang sih, rawleh. Jadi kalau Mustafa pas ngaji dulu, itu pas turun, itu rada tahu. Jadi gara-gara peristiwa itu ada fatwa fikih apa? Tidur yang posisi duduk dan tidak tergeser dari posisi itu. Maka wudhunya tidak batal karena setelah setengah 3 Nabi rawuh mereka langsung apa? Sholat. Tapi apa yang unik dari dawuh Nabi? Beliau bilang gini, kalau saja tidak memberatkan kalian, kalau saja tidak memberatkan, sebetulnya waktu Isya ya sekarang ini, waktu ideal Isya ya sekarang. Karena kita tahu sholat itu adalah sesuatu yang luar biasa, harusnya kan dijatuhkan di waktu yang luar biasa, dan luar biasa itu adalah yakko sulusul lailil akhir. Tapi Nabi tahu itu masalah, artinya lebih sering sholat di depan, meskipun bentuk afdolnya di belakang. Ya tapi misalnya kok terus kayak gerakan itu, Nabi lah ya rasa seneng, dia berat no, umat. Tapi nak rata ublas, Nabi yang hampir goblok. Itu untuk pisan-pisan lakon ini, Nabi. Mulanya aku ya tahu, pisan tapi Nabi ngakon ini pisan ya aku tahu. Pisan. Jadi satu-satu, no? Itu kayak apa Rasulullah? Terus contoh keempat atau kelima ya, hitung sendiri. Ketika anak-anaknya Nabi Yakub itu melakukan kesalahan, ya melakukan apa? Kesalahan. Kita tahu anak-anaknya Nabi Yakub adalah yang merekayasa penculikan siapa? Yusuf. Ketika sudah tobat, ya sudah apa? Tobat dan mereka bilang apa? Ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Ya abana astaghfir lana apa? Dzunubana inna kunna khati'in. Ya wahai bapak kami, mintakan ampun ke Allah karena kita ini orang yang salah. Nah mungkin ngedikan gitu itu kira-kira ya duhur atau asar atau apa saja. Apa jawabannya Nabi siapa? Yakub. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Ojo yo tak jalur sepuro tapi ojo saiki engko. Karena nunggu saat ijabah. Ya kira-kira mintanya duhur atau asar, engko coba istighfar bareng-bareng ngenteni jam ya kira-kira setengah 3. Ada saya ingin ngomong istighosah setengah songan apa masih tahu ya tapi apa tentang ya iya setengah lapangan buka tempat mustajab waktu ini setengah songo ya ora waktu tapi apa tentang darani anti istighosah itu coba melaporkan tapi dulu komunikasi itu ngilangno ilmu kabeh ilmu sepakat nak istighfar wabil asarihum itu jadi wabil duhahum ya tapi kaya aja melok kok ngritik kaya aku kualat aku. Aku ya keben wae ngomong wae ngomong. Yes, benar. Ya saiki istighfar wa bil asari musafirun wa bil duha. Asar waktu apa? Sahur jam 5 awal nopo jam 3. Tapi kadang dia yang mendingan. Aku yo krungu, kritik kok krungu. Tapi nyatanya setengah 3 ora istighfar. Lumayan setengah 9 lambar. Ya wis nak ngono dalil lumayan tapi ya arep-arep di sepuro tenan aku lumayan. Jadi memang kita resiko ya. Kita sebagai ulama ya resiko. Ambil melok organisasi, ora melok jamaah muslimin. Melok iku sudah nabrak syariat. Tapi yo luwih apik dibanding konser ya ikut tapi kok sering. Tapi kalau tahu melok deh, ya tahu melok tahu jutaan kok. Lu kok teko.
Ya gue syarat. Bareng ping 3 pintu ping 4 syarat. Pokoknya ana utang setahun pisan teko pisan gue syarat. Dan aku ganti nabi. Hak ora teko iku ya umatku dia nabi dia. Tapi misalnya takoi nabi, kok teko terus ya? Padahal ora persis yo nabi. Sering bener begitu. Jadi kalau suwon itu terus. Makanya ini kan konstitusi ulama itu. Makanya menurut saya kitab Sulam Taufik itu luar biasa. Beliau itu fair betul. Jadi kalau membela sunnah Rasul ya kayak gitu mati-matian. Ketika syariat mau ditambah dengan ijabah lam yati, beliau juga menentang mati-mati. Tapi nak orang orang atau sholat sunat atau ngeritik yang mati-mati. Berarti ini ngomong soleh tenan yang kondang. Ya karena tadi kalau sampai diwajibkan itu bayangkan orang lain yang lagi Islam anyaran, selawasi rasolat, ketemu kiai khusyuk, sholatnya langsung qobliyah, ba'diyah, witir, bahas itu soleh bang, selawat. Tapi ketemu kiai kayak aku, sebenarnya bersolat kalau ngomong, cara ini bisa bermelong-melong. Bahkan di Nabi orang mau bisa tak ya Rasulullah berarti ngaji jenengan ngaji apa? Para itu caranya sholat jadi ben diskene wae. Mun aku sholat ke melok. Bareng Nabi sholat zuhur kon melok, asar kon melok, bareng wis bar 5 waktu sekarang mulai. Lah terus carane sholat zuhur sallu kamar itu muni. Dia sholat kok sumber rohi mau nggih. Dadi Nabi ora tau nerangno arkanuha sab'ata asar. Awaluha adiyat ora tahu asani qiyamul qadir apa asalis qiraatul ora ono nabi ngulang itu mesti kok aku salat ke aku salat genep 5 aja sito ora iki sartok terus mulai nyongkone sing wajib kok kaya kasus Islam di Sumatera itu desane Saya Yusuf Baros itu menangis sinten Sayyidina. Jadi sajane versi Islam anyar pertama sekitar Sumatera, wajah di Boboy Sumatera. Indonesia itu sebentar dulu bilang menangis itu. Sejina. Bilang sholat lagi telu kan, boyong. Boyong nanti saya ini kamu ini nak sholat mau telu. Bilang telu, boyong. Wah itu nak dua rasa maghrib yo penak itu. Lah sungguh kan rasa-rasa esuk-esuk. Tapi ya sebagian ya sudah belum sholat 5 waktu. Tapi dulu awal-awalnya itu kok sholat telur. Ya itu misalnya kanjeng Nabi mau ulang sholat asar sudah mulai. Wah dirare Nabi asar tok, liyane ora. Mereka ora. Terus. Rawal Bukhari wa man disapani wong istakhafa nyepelek sapa man abi baik kan program alhamdulillah sang program rahim khosiro mongko tuna sapa man al mawaddah ing seneng. Mawad data ahlika ahlaka tegese ngrusakno khosira mongko tuna sapa man al mawaddah ing senengi ahlaka tegese padha karo ngrusak sapa wong mahabbatahu ing disenengi ahli ahlaka tegese ngrusak sapa wong mahabbatahu ing senengi keluarga. Wong sing nyepelekno keluarga, dia akan kehilangan kasih sayangnya keluarga. Akhirnya ya repot aku gak apa-apa. Waman disapane wong istakhafa nyepelekno sapa man di alihi ing keluargane man, aizab jati itu siji man, fasira mongko dene sapa man, thayyibal maisati ing enake penguripan. Wong amen tukaran di bojo ya lara, aku apa ora iso paham ya lara kabeh. Lazzatul maksabi tegese kelangan keenakane penggawean. Allah jika nggak isi kamu urip sapa wong bisa berarti kan sebab makan.